Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wafidin Sidik dari kelas HES 2018. Ya, insya Allah pada hari ini akan melakukan UAS secara lisan ya, menutup mata pada mata kuliah aspek hukum perbankan yang diampu oleh Ustadz Ruli Margianto. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama itu apa undang-undang yang menjadi landasan atas diberlakukannya perbankan syariah, yaitu undang-undang yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan syariah, yang kemudian setelahnya disusul dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah juga. Ini lebih sempurna ya. Kemudian untuk soal kedua, apa yang dimaksud dengan transaksi, apa yang dimaksud dengan margin trading dan transaksi derivatif. Margin trading merupakan fasilitas. Margin trading merupakan sebuah fasilitas dari perusahaan sekuritas yang memberikan investor ini kemudahan, memberikan keuntungan meski investor ini hanya memiliki modal yang kecil. Dan juga selain itu buat para investor nih yang berani untuk mengeluarkan dana yang cukup banyak, cukup besar, maka margin trading ini juga memberikan layanan berupa dia memberikan layanan bisa membeli juga saham-saham dengan reputasi itu saham itu trennya naik seperti itu. Ada pula transaksi derivatif. Transaksi derivatif ini merupakan produk investasi yang diciptakan itu untuk melindungi nilai atau harga, untuk melindungi nilai atau harga dari komoditas di masa depan seperti itu. Intinya untuk melindungi harga ya dari suatu produk investasi tersebut biar bagus komoditasnya di masa depan. Ada pula soal nomor 3 yaitu seputar tentang bagaimana tanggapan tentang jasa layak pengiriman uang yang tidak menggunakan jasa bank seperti Western Union. Ini opini pribadi masing-masing ya. Oke, jadi Western Union ini merupakan ini saya juga baru dengar dan alhamdulillah udah baca-baca. Kalau menurut saya pribadi ini kan bukan dari bank ya. Mungkin ini zaman dulu banget atau zaman di mana mungkin ini bisa menjadi sebuah lapangan pekerjaan atau yang bagus gitu, mungkin ada buat sebagian orang, karena mungkin buat sebagian orang ada yang nggak punya bank gitu dan ngerasa ribet pakai bank, pakai ATM ribet, maunya nggak usah pakai bank kayak gitu, maunya langsung kirim ke suatu tempat, datangin tellernya langsung kirimin seperti biasa gitu. Nanti datangnya dari kita kirim uang dan dari sana juga dikirim datangnya amplop berupa uang. Ini mungkin yang pertama itu mungkin bisa menjadi sebuah lapangan pekerjaan yang baru, inovasi yang baru, jadi nggak melulu cuma pakai bank gitu ya. Kemudian yang kedua bagus juga sih, ini belum pernah ada sebelumnya, dan mungkin buat orang-orang yang bisa dapat akses Western Union ini kayaknya di kota-kota besar aja, ini mungkin sangat memudahkan bagi mereka seperti itu. Tapi mungkin Anda juga bilang negatifnya juga, mungkin buat tempat-tempat yang pelosok mungkin agak susah untuk akses Western Union ini, seperti itu sih ya. Seperti itu. Jadi kalau ada baik ada buruknya, ada enak ada enggaknya ya. Ini bagus sih, tapi saya pribadi juga belum pernah pakai Western Union seperti itu. Tapi bagus sih ini untuk memudahkan. Kemudian soal selanjutnya yang keempat, bagaimana apa saja tahapan-tahapan
orang-orang dalam melakukan pencucian uang sampai akhirnya mereka ini bisa menggunakan uangnya gitu, dan orang-orang dan masyarakat dan publik menganggapnya uang ini hasil dari uang mereka, maksudnya penggelapan gitu, manipulasi gimana, atau money laundering. Oke, jawabannya itu ada 3 tahap ya, yang saya pelajari itu ada 3 tahap. Ada 3 tahap. Yang pertama itu ada tahap yang pertama itu ada sebentar. Tahap yang pertama itu tahap yang pertama itu ada placement. Baru ingat. Tahap yang pertama itu ada placement, penempatan. Tahap yang kedua ada layering atau transfer. Tahap yang ketiga ini baru ada integrasi, integration. Nah, yang pertama ini tahap placement itu ketika dana yang hasil penggelapan atau dari hasil kejahatan itu ya datang para orang yang melakukan manipulasi ini kita bilang manipulator ya. Kita sebut saja manipulator. Seorang manipulator ini akhirnya melakukan tahap yang pertama, yaitu placement, penempatan. Mereka menaruh di berbagai rekening-rekening yang tidak terdeteksi atau yang berkemungkinan tidak diketahui oleh publik gitu. Kemudian setelah itu habis itu baru layering. Habis itu layering di transfer lah. Jadi placement itu taruh di berbagai maksudnya taruh di berbagai bank, taruh di berbagai bank. Ini buat proses yang pertama ya. Buat placement taruh di berbagai bank, kemudian tahap yang kedua transfer atau layering, akhirnya ditransfer ke berbagai keluarga atau kerabat-kerabatnya sampai tersebar sampai akhir, kemudian itu pemakaian atau integration, pemakaian penggunaan sampai akhirnya uang-uang ini dibelikan aset, rumah atau barang atau mobil segala macam, sehingga proses di sini, proses uang di sini tuh terkiranya bukan seperti penggelapan, tapi seperti bisnis biasa seperti itu. Ya, ada 3 tahap ya teman-teman ya. Kemudian yang terakhir ini, soal yang kelima, apakah Indonesia layak disebut sebagai negara tax haven? Menurut saya pribadi dan selayaknya kita sebagai warga baik negara Indonesia, tidak layak negara kita Indonesia menjadi negara tax haven ya teman-teman ya. Kita harus wajib taat pajak seperti yang dikatakan oleh Sri Mulyani juga. Sri Mulyani juga sebagai Menteri Keuangan Indonesia sangat memerangi yang namanya negara tax haven. Kita semua penduduk Indonesia harus taat untuk membayar pajak. Nggak boleh gara-gara kita pengen mendapatkan keuntungan yang besar gitu ya, kita akhirnya mencari negara tax haven dengan tujuan kita itu tidak, agar terhindar dari kejaran pajak gitu. Masalahnya kan kalau misal kita lari dari pajak itu ke negara tax haven itu nanti kita nggak bakal terdeteksi dan nggak bakal terhitung. Jadi uang nggak bakal terhitung, nggak bakal ketarik pajak kita gitu. Jadi istilahnya kita tuh bakal mendapatkan uang kita lebih banyak, lebih bersih daripada orang-orang yang kesedot pajaknya gitu. Ini nggak boleh teman-teman ya. Kita juga tahu ya, ini pajak penting banget meskipun kita penghasilannya juga besar kecil, kita kasih juga lah, kita kasih pajak juga lah karena buat negara gitu kan. Kan uang yang diambil sama negara berupa pajak itu kan nanti bakal dipakai, diproses dan dialihfungsikan sebagai untuk fasilitas publik kan, seperti itu kan teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Begitulah jawaban UAS saya pada mata kuliah aspek hukum perbankan kali ini. Terima kasih Ustaz Roli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.